Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan ya. Di tengah kesibukan dan kehidupan yang terus berjalan, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita? Karena seringkali kita rajin beribadah, tetapi belum benar-benar mengenal Allah lebih dalam. Nah, di video ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan memahami serta mendekatkan diri kepada Allah melalui pembahasan 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Karena dengan mengenal sifat-sifatnya, kita bukan cuma sekedar tahu, tetapi juga merasakan bahwa Allah itu maha sempurna, maha dekat, dan selalu ada dalam setiap langkah kita. Yuk kita pelajari bersama dengan hati yang terbuka dan niat untuk semakin memperkuat iman kita. Sifat Allah yang pertama adalah wujud, yakni ada dengan sendirinya. Kita percaya pada Allah, kita dapat merasakan keberadaannya dari seluruh isi di alam semesta ini. Yang kedua, kidam artinya terdahulu. Allah itu tidak terdahulu dan tidak didahului keberadaannya oleh sesuatu apapun, sebab dia adalah zat yang tidak ada permulaannya. Yang ketiga, bako, artinya kekal. Semua ciptaan Allah memiliki masa proses untuk binasa atau hancur, sedangkan Allah sendiri tidak, sebab ia kekal dan tidak berubah-ubah selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah yang maha pencipta dan mampu menciptakan segala isi di alam semesta, sehingga zat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dengan segala kemampuan yang sempurna, sehingga tidak butuh bantuan apapun. Berbeda dengan makhluknya yang hanya bisa mengandalkan pertolongan Allah. Yang keenam, wahdaniyah, artinya Maha Esa. Allah itu Esa atau satu. Mustahil jika terdapat dua Tuhan. Apabila hal itu terjadi, maka seluruh alam semesta ini akan hancur dan terjadi malapetaka. Yang ketujuh, kudrot, artinya berkuasa. Tak terhitung bukti-bukti dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang mampu mendandinginya. Mulai dari manusia sejak zaman kenabian sampai saat ini, miliaran lebih benda-benda langit dan banyak lagi. Yang kedelapan, irodat, artinya berkehendak. Allah mempunyai sifat berkehendak sehingga apa yang dikehendakinya mutlak dari Allah dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau melarangnya. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Manusia perlu belajar supaya mendapat pengetahuan dan ilmu, tapi tidak dengan Allah, karena Dia yang maha mengetahui segalanya apapun yang terjadi di langit dan bumi. Yang kesepuluh, hayat, artinya hidup. Allah Ta'ala adalah maha hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatunya, tanpa didahului olehnya. Tentu tidak akan ada kehidupan seperti saat ini. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Apapun suara yang diucapkan makhluknya, hanya Allah sebaik-baiknya maha mendengar. Meski itu tanpa suara, Dialah yang maha mengetahuinya. Yang ke-12, basor, artinya maha melihat. Segala sesuatu hal kecil, besar, bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah, tanpa perlu alat bantu apapun. Sekalipun dalam hati manusia, tak luput dari penglihatan Allah. Ke-13, kalam, artinya berkata-kata atau berfirman.
Tidak seperti manusia yang perlu belajar terlebih dahulu untuk mengetahui dan bisa berkata sesuatu. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah atau firman Allah. Yang ke-14, Qadiran, artinya Maha Kuasa. Allah adalah zat yang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatunya. Yang ke-15, Muridan, artinya Maha Berkehendak. Semua yang ingin dikehendaki oleh Allah dapat terjadi atas izinnya sendiri, tanpa ada yang bisa menolak takdir atau kehendaknya. Yang ke-16, Aliman, artinya Maha Mengetahui. Manusia dan makhluk lain ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu. Namun, tidak dengan Allah, yang tidak diketahui makhluknya justru telah diketahui olehnya. Yang ke-17, Hayyan, artinya Maha Hidup. Allah adalah satu-satunya zat yang maha hidup dan mampu menghidupi. Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi, dan tidak akan musnah. Ia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tak akan pernah tidur. Yang ke-18, Sami'an, artinya Maha Mendengar. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas. Berbeda dengannya yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tak ada sesuatu pun yang terlewatkan bagi Allah, dan tidak ada yang dapat mampu mengalahkan pendengarannya. Yang ke-19, Basiron, artinya Maha Melihat. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu, sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. Ke-20, Mutakalliman, artinya Maha Berkata-kata. Urutan ke-20 sifat wajib bagi Allah yang terakhir yaitu zat yang Maha Berkata-kata atau berfirman, sebagaimana firman Allah telah tertulis dalam seluruh isi Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran. Teman-teman, berikut tadi adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Sebagai penutup dari pembahasan sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 ini, kita bisa memahami bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, dan tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Setiap sifat yang dimiliki Allah menunjukkan kekuasaan, keagungan, dan keesaannya, yang menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang layak untuk disembah. Dengan mengenal sifat-sifat ini, kita tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga diajak untuk lebih dekat kepada Allah, memperkuat iman kita, dan menyadari bahwa dalam setiap aspek kehidupan, Allah selalu melihat kita, mendengar, dan mengetahui. Semoga dengan memahami sifat wajib bagi Allah ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih rendah hati, dan semakin taat dalam menjalankan perintahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.